Belakangan ini kita mendapat kabar terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh di Indonesia. Di berbagai tempat, di berbagai daerah, dari tingkat nasional hingga kabupaten kota, aksi terus dilakukan. Ini untuk memastikan agar apa yang menjadi hak buruh itu bisa dipenuhi, apa yang menjadi tuntutan buruh bisa didengar dan kemudian diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Dan aksi-aksi tadi ternyata bukan monopoli dari buruh di Indonesia. Di Eropa sana, saat ini juga sedang terjadi aksi-aksi yang besar, aksi-aksi yang dilakukan di berbagai negara di seantero daratan Eropa. Dan ini menandakan bahwa aksi bagi kaum buruh adalah sebuah senjata. Aksi bagi kaum buruh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan, karena bagaimanapun ciri dari gerakan buruh adalah bergerak, dan unjuk rasa adalah bagian dari upaya untuk memperagakan, untuk memperlihatkan tentang gerakan kaum buruh. Kalau kemudian buruh-buruh di Eropa saja bergerak, tentu kita bisa mengatakan bahwa hal yang wajar kalau kemudian buruh di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Aksi besar-besaran di Eropa ini memberikan inspirasi kepada kita di Indonesia tentang bagaimana perjuangan itu mesti dilakukan. Kalau di Eropa saja dengan tingkat kesejahteraan yang sudah relatif baik, buruhnya bergerak untuk memperjuangkan kesejahteraan, apalagi buruh di Indonesia, mestinya 2 kali lebih militan dari buruh-buruh di Eropa. Dalam video kali ini kita akan melihat lebih dekat di beberapa negara Eropa di mana buruh-buruh melakukan aksi unjuk rasa. Yang pertama adalah Inggris. Serikat Pekerja Kereta Api Inggris (RMT) mengatakan bahwa mereka akan menggelar aksi mogok terhadap 14 perusahaan yang mengoperasikan kereta api pada awal November. Pengumuman aksi mogok disampaikan setelah Badan Industri Kereta Api Inggris tidak bisa memberikan penawaran baru tentang gaji, pekerjaan, dan kondisi kerja. Selain itu, hampir 2.000 pekerja yang membuat dan memelihara hulu ledak nuklir akan memilih apakah akan melakukan aksi setelah mereka menolak kenaikan gaji 5%. Kemudian, sekitar 1.000 sopir perusahaan logistik GSO di Inggris akan mogok kerja selama 5 hari dari akhir bulan dalam perselisihan tentang gaji. Ratusan pekerja di Pelabuhan Liverpool, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Inggris, juga akan melakukan aksi mogok selama 2 pekan, mulai 24 Oktober, dan lebih dari 300.000 anggota serikat perawat terbesar di Inggris mulai memvoting atas usulan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji. Dokter junior dan para pekerja ambulan juga berencana untuk menggelar voting untuk mogok kerja guna menuntut kenaikan gaji. Sementara itu, sekitar 100.000 pegawai negeri Inggris pada hari Kamis 10 November 2022 memilih untuk mogok kerja. Ini merupakan aksi industri terbaru yang menghantam negara yang tengah dilanda krisis biaya hidup itu. Lebih dari separuh anggota Serikat Layanan Umum dan Komersial (PCS) yang bekerja di 126 wilayah pemberi kerja, termasuk di kantor dalam negeri, Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan dan Pensiun memilih untuk mogok. Ini melebihi ambang batas 50% yang diperlukan untuk memicu pemogokan. Pemerintah harus melihat suara besar untuk aksi mogok di sebagian besar pegawai negeri dan menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi memperlakukan pekerjanya dengan penghinaan, kata Sekretaris Jenderal PCS seperti dikutip dari Reuters. Anggota kami telah berbicara dan jika pemerintah gagal mendengarkan mereka, kami tidak memiliki pilihan selain meluncurkan program aksi industri yang berkepanjangan yang menjangkau setiap sudut kehidupan publik. Menurutnya, PNS di Inggris dengan rela dan rajin berperan penting dalam menjaga negara tetap berjalan selama pandemi. Serikat menuntut kenaikan gaji 10% agar sesuai dengan tingkat inflasi yang tinggi di negara itu. Krisis biaya hidup menyebabkan pemogokan meluas di Inggris dengan pekerja kereta api, staf hukum, buruh, pelabuhan, dan bahkan perawat di antara mereka yang melakukan aksi mogok. Sebelumnya, lebih dari 70.000 staf universitas di 150 universitas di Inggris menyatakan akan mogok kerja selama 3 hari di bulan November, kata Serikat Pekerja di sektor universitas. Kampus-kampus di seluruh Inggris akan mengalami aksi mogok dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, kata Sekretaris Jenderal UGO, Joe Grady dalam sebuah pernyataan di situs web Serikat Pekerja. Perselisihan ini mendapat dukungan massa dari mahasiswa karena mereka tahu kondisi belajar mereka adalah kondisi kerja anggota kami, tambah Grady. Serikat Pekerja mengatakan tanggal pemogokan penuh akan berlangsung pada 24, 25, dan 30 November. Dan tidak hanya di Inggris, pemogokan juga terjadi di Yunani. Ribuan pekerja di Yunani pada hari Rabu 9 November melakukan aksi pemogokan kerja secara nasional guna menuntut kenaikan upah di tengah tingginya inflasi dan biaya hidup di negara tersebut. Tak hanya di Yunani, beberapa serikat pekerja di Eropa termasuk Jerman, Spanyol, Prancis, dan tadi yang kita bahas Inggris juga melakukan aksi yang sama. Dikutip dari Al Jazeera pada hari Kamis 10 November, pemogokan nasional di Yunani tersebut diserukan oleh serikat pekerja sektor swasta dan publik
yang mewakili lebih dari 2,5 juta pekerja. Lantas, aksi pemogokan tersebut memicu gangguan pada beberapa jaringan transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Seperti diketahui, inflasi Yunani pada Oktober menyentuh angka 12%. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir 2 kali lipat yang dicatatkan oleh negara itu berkat ribuan dalam pariwisata. Pekerja sedang berjuang melawan inflasi yang mencekik rumah tangga Yunani, kata Konfederasi Umum Pekerja Yunani, GSEE. GSEE mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi, karena tingginya biaya energi dan barang-barang kebutuhan pokok menggerogoti pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan. Bersama dengan Konfederasi Pegawai Negeri Sipil Sektor Publik, mereka menuntut kenaikan upah minimum yang saat ini mencapai sekitar 713 euro per bulan dan pemulihan undang-undang perburuan kolektif. Adapun pemerintah konservatif telah menghabiskan lebih dari 9 miliar euro sejak September 2021 untuk subsidi listrik dan langkah-langkah lain untuk meringankan beban kenaikan biaya energi dan bahan bakar bagi petani, rumah tangga, dan bisnis. Sementara di Prancis, para pekerja di Total Energies mengakhiri aksi mogok di semua tempat kecuali 2 lokal di Prancis pada hari Kamis 19 Oktober. Kedua tempat tersebut adalah kilang minyak di Normandia dan Feyzin. Serikat pekerja telah melakukan aksi mogok kerja bergilir di beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menuntut kenaikan upah. Aksi mogok kerja yang terjadi di Prancis telah mempengaruhi operasi di 20 dari 56 reaktor nuklir Prancis. Mogok kerja menunda pemeliharaan di banyak reaktor nuklir. Pembicaraan sedang direncanakan antara serikat pekerja dengan operator PLTN EDF. Salah satu serikat pekerja di Prancis, Konfederasi Umum Buruh, CGT, menyerukan aksi mogok kerja di perusahaan Liorel untuk menuntut upah yang lebih tinggi bagi para karyawan. Lalu lintas kereta regional di Prancis tidak beroperasi sekitar setengahnya pada Selasa, 17 Oktober 2022, karena beberapa serikat pekerja menyerukan pemogokan nasional. Ribuan orang turun ke jalan dan berdemo di Paris pada hari Minggu, 16 Oktober untuk memprotes kenaikan harga. Hal yang sama juga terjadi di Jerman. Para pilot maskapai penerbangan Eurowings, anak perusahaan Lufthansa, memulai mogok kerja selama 3 hari selama jam kerja pada Senin. Aksi mogok kerja tersebut mempengaruhi puluhan ribu penumpang, tetapi kemudian mogok kerja berakhir pada hari Rabu. Di Hungaria, ribuan siswa dan orang tua Hungaria turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Oktober. Itu merupakan aksi demo besar kedua dalam 2 pekan terakhir dalam upaya mendukung para guru yang telah dipecat karena mogok kerja yang menuntut kenaikan upah. Di Ceko, puluhan ribu orang berdemo di Praha pada 28 September. Mereka memprotes penanganan pemerintah atas melonjaknya harga energi dan keanggotaan negara itu di NATO serta Uni Eropa. Di Belgia, ribuan orang turun ke jalan di Brussel pada 21 September untuk memprotes kenaikan harga energi dan biaya hidup. Protes serupa terjadi pada Juni dan menarik sekitar 70.000 pekerja Belgia. Itu tadi beberapa negara di Eropa yang diguncang dengan aksi unjuk rasa besar-besaran. Dan aksi seperti ini bisa dipahami begitu, karena manakala ada lonjakan harga, manakala inflasi meningkat tinggi, dan kemudian upah buruh stagnan tidak dinaikkan, maka buruh pastilah melakukan perlawanan. Pastilah buruh berjuang untuk memastikan agar upahnya bisa dinaikkan. Bagaimanapun, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari upah yang dia terima. Kalau kemudian semua harga naik, maka wajar kalau kemudian harga buruh, dalam artian upah buruh juga dinaikkan. Karena kalau tidak, maka buruh akan terlindas oleh kebutuhan, dan kemudian dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana kita mendapat kabar di Tangerang, di Bekasi, di Karawang, di Purwakarta, di Bandung, Cimahi, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Batam, dan di berbagai tempat yang lain, saat ini buruh-buruh sedang bergerak untuk menuntut agar upah di tahun depan naik secara layak. Dan sebagaimana di Eropa, itu adalah perjuangan yang perlu kita dukung.